Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi bersama saya Luciana Duyanti di podcast Konsumen Bicara dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Pastinya di podcast Konsumen Bicara kita selalu saya hadirkan narasumber yang ahli di bidang perlindungan konsumen. Siapa narasumber kita kali ini? Kita lihat biografinya berikut ini. Baik, sudah lihat siapa narasumber kita kali ini. Dia adalah Ibu Lasminingsih, ya, beliau adalah Ketua Komisi 4 Bidang Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan. Ibu sudah 2 periode nih di BPKN RI. Gimana Ibu kesan-kesannya di BPKN RI? Kalau melanjutkan berarti ya suka lah. Namanya kita ingin membantu konsumen kan. Jadi ya saya terpanggil untuk kembali melanjutkan kerja saya di BPKN ini untuk periode ini. Ya, alhamdulillah Ibu sebelumnya background di perlindungan konsumen itu kan sudah banyak sekali ya Bu ya. Termasuk salah satunya sebagai staf ahli di Kementerian Perdagangan, kemudian juga sekarang sudah masuk periode kedua di BPKN RI. Baik, Sobat Konsumen, kita kali ini mau mengangkat tentang tema tentang perlindungan konsumen, partisipasi BPKN RI dalam forum internasional. Forum apa nih? Kita coba tanya ke Bu Mini ya. Baik, Bu Mini, kan saat periode yang lalu dan juga sekarang beberapa kali BPKN RI diundang dalam acara forum internasional tentang terkait perlindungan konsumen ya Bu ya. Boleh diceritakan nggak nih Bu, forum apa yang dimaksud? Ya, sebelumnya sekali lagi selamat siang Bu Lucy dan teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Lasminingsih, dan lebih dikenal dengan Ibu Mini. Ya, jangan lupa Ibu Mini. Ini Bu Lucy, kita memang selama ini menjadi salah satu anggota Intergovernment Expert Group dari ANTED. Ya, jadi sejak tahun 2002 yang lalu kita selalu hadir di dalam sidang-sidang ANTED, Intergovernmental Group of Expert on Consumer Protection, Law and Policy yang diselenggarakan oleh ANTED di Jenewa. Dan untuk tahun ini kita kembali ke Jenewa pada tanggal 21 sampai 2 Juli yang lalu, yang secara khusus karena kita datang itu secara khusus di sidang itu bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai salah satu pembicara yang menyampaikan keuntungan dan tantangan implementasi rekomendasi ANTED Voluntary Peer Review tahun 2019. Ini juga kaitan dengan peningkatan peran ANTED dalam tingkatkan kebijakan dan hukum perlindungan konsumen. Bu Lucy, mungkin saya juga perlu menyampaikan ya, apa itu IGA? IGA on Consumer Protection and Policy adalah organ ANTED untuk membahas upaya peningkatan perlindungan konsumen, baik pada tataran nasional dan global. IGA ini biasanya mendiskusikan penerapan United Nations Guidelines for Consumer Protection dan menjadi wadah konsultasi, tukar pengalaman, serta merumuskan bantuan teknis terkait perlindungan konsumen. Jadi pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia aktif menyampaikan beberapa intervensi atas dasar masukan pusat, antara lain Roundtable on Protecting Consumers as Tourists, Report on the ANTED Informal Working Groups on Consumer Product Safety, Consumer Protection in Electronic Commerce, and Consumer Protection and Gender. Dan yang juga penting adalah dalam hal enhancing the consumer movement means to facilitate the development of independent consumer growth. Pertemuan ini memang pertemuan yang baru kali ini kita langsung bertemu tidak offline maksudnya, karena sebagaimana diketahui kan sebelum-sebelumnya kita ada online ya. Jadi hasil dari pertemuan tersebut disepakati agreed conclusion dengan hal-hal sebagai berikut.
kesepakatan para anggota dalam menyelaraskan dan memperkuat undang-undang, standar perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, keamanan platform digital, saluran penyelesaian sengketa, dan praktek berkelanjutan di sektor pariwisata. Lainnya adalah kesepakatan untuk memperbaharui working group tentang perlindungan konsumen dalam e-commerce, terutama pada perkembangan artificial intelligence dan vulnerable consumer. Dan terakhir ya memang sih ada beberapa hal lagi, tapi satu hal yang menurut saya penting catat di sini adalah menghimbau Angtet untuk memfasilitasi tukar pendapat dan pengalaman tentang perlindungan konsumen dalam ekonomi sirkular dan perlindungan konsumen di era kecerdasan buatan. Itu Bu. Luar biasa ya. Berarti BPKN RI ikut hadir dalam forum ANTED tadi yang kita kenal United Nations Trade and Development ya Bu ya, di Jenewa, Swiss. Baik, kalau sedikit saya ingin tahu, itu siapa aja Bu yang menghadiri sidang saat itu? Well, delegasi Indonesia pada kunjungan tahun ini adalah itu ketuanya Ketua Badan Perlindungan Konsumen, yaitu Ketua BPSK, dengan anggotanya saya, Ketua Komisi 4 BPKN, juga dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Direktur Pemberdayaan Konsumen dari Kementerian Perdagangan, kemudian Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemenko Ekonomi, dan unsur perwakilan Kemendak, Kemenko Ekonomi, dan juga tidak lupa teman-teman dari PT RI Jenewa. Oh, luar biasa. Sobat konsumen, kita sedikit mengetahui bahwa perlindungan konsumen ini juga dilakukan banyak sekali oleh negara-negara di luar sana, termasuk ini juga dilakukan di forum internasional ya, sehingga BPKN RI turut diundang di sana. Baik Ibu, tadi sempat sekali banyak kata-kata yang asing ya Bu ya untuk didengar, termasuk salah satunya adalah voluntary peer review. Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu, masuk dari VPR ini Bu. Ya, kalau secara arti voluntary peer review itu adalah peninjauan kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dan reviewnya itu secara voluntary, artinya secara sukarela. Ini dimulai pada Desember 22, 2015, di mana pada saat itu resolusi Majelis Umum nomor 70/186 Angtet mengamanatkan pada The Intergovernment Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy, yang tadi saya sebut IGA on Consumer Protection Law and Policy, untuk melakukan tinjauan sejawat sukarela tentang undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen. Nah, tinjauan tersebut memberikan penilaian ahli dan independen tentang efektivitas hak perlindungan konsumen di negara tertentu, menganalisis kerangka kerja legislatif, kelembagaan, dan kebijakan publik, bersama dengan penerapan hukum untuk menentukan kesulitan yang harus dihadapi dan area yang dapat ditingkatkan dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Di sini juga kita menilai tingkat kesadaran pemangku kepentingan terkait tentang perlindungan hukum konsumen serta kontribusi mereka di bidang ini, merumuskan dan merekomendasikan langkah-langkah yang tepat dan membantu implementasi rekomendasi yang relevan dengan mengembangkan program pengembangan kapasitas. Baik, dari semua yang udah Ibu jelaskan, sebenarnya apa sih Bu yang disorot dari VPR ini? Ya, sebenarnya VPR ini penting ya, karena beberapa hal yang menjadi sorotan ya, jadi menjadi sorotan dunia, bukan hanya Indonesia, tetapi juga sorotan internasional. Tinjauan itu bertujuan untuk pertama, memberikan penilaian eksternal dan independen tentang efektivitas undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen di negara tertentu. Ya, kalau VPR Indonesia dalam hal ini tentu saja kebijakan di negara Indonesia. Kemudian juga VPR ini mengidentifikasi tantangan yang harus ditangani oleh
tantangan yang ditangani, dan area yang harus ditingkatkan dalam kerangka hukum dan kelembagaan, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan rezim perlindungan konsumen. Hal lainnya adalah menilai kesadaran perlindungan konsumen dari pemangku kepentingan terkait dan kontribusi mereka di bidang ini. Selanjutnya juga merumuskan dan merekomendasikan langkah-langkah yang tepat yang dirancang dengan mempertimbangkan kekhasan ekonomi dan pembangunan masing-masing negara untuk mengatasi tantangan ini. Terakhir, membantu negara-negara dalam mengimplementasikan rekomendasi dengan mengembangkan proyek pengembangan kapasitas dengan berkonsultasi dengan negara yang bersangkutan. Jadi, Bu Lucy, tinjauan sejawat ini diatur dengan latar belakang upaya berkelanjutan Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen nasionalnya, dan rekomendasi yang diperoleh dari tinjauan sejawat ini diharapkan dapat mendukung inisiatif reformasi penting termasuk revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada. Baik. Dari Ibu kan sudah menjelaskan tadi ya terkait dengan voluntary peer review itu atau kita kenal dengan tinjauan sejawat sukarela ya. Nah, dari ANTED ini kenapa memilih dan bagaimana akhirnya memilih BPKN untuk ikutan dalam proyek VPR ini? Baik, sebenarnya saya juga tidak langsung mengenai hal ini, tidak tahu langsung mengenai hal ini ya, karena baru masuk beberapa tahun terakhir ini. Tapi kalau kita melihat pada sejarahnya, ini BPKN itu sebenarnya sudah lama mengikuti kegiatan dalam forum internasional, yaitu sejak tahun 2017. Nah, ini ada urut-urutannya nih Bu Lucy, ya. Kemudian ada not verbal dari ANTED kepada Kemenlu yang saat itu pada sekitar tahun 2017 intinya meminta negara anggota untuk dapat menyampaikan kontak poin nasional dalam kerangka UN Guidelines for Consumer Protection. Hal ini sebagai tindak lanjut dan diadopsinya resolusi bidang Majelis Umum PBB nomor 76/186 tanggal 22 Desember 2015, khususnya guideline nomor 87 yang mengatur agar masing-masing negara anggota PBB dapat menunjuk satu badan kebijakan atau penegak perlindungan konsumen sebagai kontak poin untuk memfasilitasi kerjasama di bawah kerangka UN Guideline for Consumer Protection. Juga kemudian disusul dengan komunikasi di dalam negeri dari Dirjen Kerjasama Multilateral, sehingga pada akhirnya ya BPKN lah yang terpilih menjadi kontak poin untuk ANTED ya. Itu pada tahun 2019. Nah, ini kenapa perlu kontak poin itu ya? Karena sebenarnya ANTED juga perlu ya. ANTED ingin membuat voluntary PR review itu. Jadi dia bilang kemana nih kita? Akhirnya pada tahun 2019 lah Indonesia mendapat tawaran untuk dilakukan voluntary peer review oleh ANTED, dan dalam hal ini kita diminta untuk menjadi badan yang menjadi kontak point untuk kegiatan tersebut. Sebenarnya Indonesia nggak sendiri, sampai saat ini kalau boleh saya tambahkan, ada beberapa negara ya. Kita Indonesia ini sebenarnya negara kedua, ada Maroko sebelumnya, kemudian Indonesia disusul dengan Peru pada tahun 2020, Chili pada tahun 2021, Thailand pada tahun 2022, serta Gabon, ini yang tahun lalu, di tahun 2023. Nah, kalau mau cerita lebih jauh lagi mengenai VPR ini panjang Bu Lucy. Jadi kalau menurut saya ya pokoknya kita nggak tahu lah bahwa pada prinsipnya
PPR ini yang kita singkat tadi dari voluntary PR review ini untuk Indonesia itu juga kita sudah disampaikan di sidang AGE pada yang keempat di tahun 2019 dengan kita sampaikan beberapa hasil ya dari PPR ini kepada beberapa negara lain ya, terutama tentu saja yang tergabung dalam International Government Expert Group di ANTED. Nah, kemudian Januari 2024 BPK menerima komunikasi dari ANTED yang perlu mengumpulkan komisioner tentang kemajuan yang dicapai pada rekomendasi ANTED 5 tahun lalu dan menerbitkan penilaian dampak tinjauan sejawat sukarela ANTED terhadap undang-undang dan jadi modelnya gini Bu Lucy. Kita kan dulu diminta untuk menjadi kontak point ya. Indonesia mewakili Indonesia, kemudian mereka ANTED membuat voluntary peer review mengenai Indonesia ya, mengenai kebijakan dan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Dan ternyata itu tidak hanya sampai di situ. Jadi pada Desember tahun ini, pada Januari deh, ya Desembernya udah dikirimkan, dan Januari persisnya Januari 2024 ini kita menyampaikan semacam laporan perkembangannya dari hal-hal yang telah kita lakukan terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ANTED untuk voluntary PR review kita. Oke, berarti kan ada lanjutannya lagi nih Bu ya. Nah, selanjutnya tuh gimana Bu penilaian ANTED dari rekomendasi hasil dari PPR itu? Alhamdulillah, dari kalau kita bisa baca dari laporannya, jadi sebenarnya bagus ya, banyak laporan banyak kebijakan-kebijakan yang rekomendasi yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang dibuat berdasarkan rekomendasi mereka. Ya, kita sudah misalnya implementasi rekomendasi kerangka hukum itu bisa kita lihat dari bagaimana proposal dari hukum dan pengembangan atau amandemen terhadap kebijakan yang ada. Jadi kita ini telah dari hasilnya itu kita banyak perubahan gitu. Jadi dalam waktu 5 tahun ini kita banyak perubahan dan alhamdulillah disampaikan di dalam asesmen itu, hasil asesmen kita adalah Indonesia telah menerapkan 80% dari rekomendasi. Cukup banyak ya. Selain itu BPKN juga menyampaikan perkembangan implementasi rekomendasi peer review ANTED pada tahun 2020 antara lain bahwa bisa kita lihat bahwa pemerintah Indonesia telah menyusun rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang merespon kebutuhan hak dan perlindungan konsumen sesuai dengan kondisi dan perkembangan perlindungan konsumen untuk setiap sektor. Ya, sebagai contoh, rancangan tersebut juga mencakup peraturan tentang e-commerce, penanganan keluhan konsumen, dan penyelesaian sengketa sistem elektronik. Ini kan sudah kita pisah ya, kita sudah punya. Kemudian Indonesia juga telah menetapkan peraturan Presiden nomor 49 tahun 2024 mengenai strategi nasional perlindungan konsumen. Ini Stranas ya, kita kenalnya dengan Stranas. Selain itu, Kementerian Perdagangan saat ini sedang menyusun peraturan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara online dan sedang merumuskan aspek prosedural dan pengembangan sistemnya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai advisory body juga lebih aktif sekarang dibandingkan dengan sebelumnya dalam mengirimkan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian teknis lainnya. Karena seperti kita tahu ya Bu Lucy ya, salah satu tugas dari BPKN kan kita menyampaikan rekomendasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perlindungan konsumen ya. Kemudian sebagai penutup, memang berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang diharapkan dapat meningkatkan keberanian konsumen di Indonesia
Hal ini dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, indeks pemberdayaan konsumen Indonesia meningkat 41,07% pada 2019 hingga 57,34 pada 2023 dan diharapkan akan meningkat lagi nih ya. Jadi peer review itu benar-benar menjadi dasar bagi kita untuk melihat sejauh mana perkembangan kebijakan dan situasi dari perlindungan konsumen di Indonesia. Baik. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang diketahui dari pengalaman Ibu saat pergi ke Antek kemarin ya Bu ya. Nah, saat di sana kan delegasi Indonesia ini salah satunya diwakili oleh dari BPKN RI. Berarti ada pertanyaan nggak sih Bu yang diajukan dari pihak Antek saat itu ke BPKN RI? Ya, makasih Bu Lucy mengingatkan saya. Berarti kalau ada pertanyaan ada PR. Ya. Ya, memang seperti sebenarnya sih ini yang membuat kenapa kita diminta hadir dan mereka sangat menantikan kehadiran wakil dari BPKN. Karena ada beberapa hal yang langsung ditanyakan dan ini di depan tuh sebagai panelis Bu. Dan saya dia mewakili pemerintah Indonesia bukan hanya BPKN menjadi salah satu panelis dari sesi yang mempertanyakan hal tersebut. Jadi ada beberapa sesi. Kemudian dia tanya apa sih manfaat dan tantangan spesifik yang dialami ketika terlibat dalam VPR dan bagaimana hal itu mempengaruhi upaya dalam meningkatkan kebijakan konsumen dan perlindungan konsumen yang efektif. Nah, saya jawab ya, mewakili Republik Indonesia tentunya saya menjawab bahwa Indonesia dengan senang hati menjadi bagian dari peer review ini. Manfaat spesifik yang dialami Indonesia ketika terlibat dalam tinjauan secara sukarela adalah, nah ini menjadi penting nih. Pertama, ini memberi kami pemahaman yang lebih baik tentang hukum nasional kami sendiri dan implementasinya dari sudut pandang internasional. Kemudian yang kedua, peer review telah berperan penting dalam meningkatkan kerangka kerja perlindungan konsumen nasional dengan memfasilitasi berbagai pengetahuan, kolaborasi, dan reformasi kebijakan melalui pendekatan dan strategi inovatif di bidang ini. Nah, dengan Indonesia yang berhasil menerapkan 80% seperti yang saya sebutkan tadi, rekomendasi peer review sejak 2019 mengenai kerangka hukum dan kebijakan publik. Dapatkah Anda, maksudnya saya sebagai panelis, membagikan beberapa pencapaian paling signifikan seperti sistem pengaduan terpadu yang baru atau rancangan undang-undang perlindungan konsumen dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah ini telah memperkuat hak dan perlindungan konsumen di Indonesia? Itu pertanyaan kedua. Jawaban kami adalah, ya, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan 80% rekomendasi peer review sejak 2019 mengenai kerangka hukum dan kebijakan publik. Nah, ini yang pencapaian paling signifikan. Kami mencatat tantangan dalam implementasi rekomendasi adalah kompleksitas proses reformasi hukum dan koordinasi pemangku kepentingan serta kendala anggaran. Wah, ini kendala yang umum kayaknya ya. Terus dalam hal undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen, Indonesia telah menyusun undang-undang perlindungan konsumen. Maksudnya telah menyusun rancangan undang-undang perlindungan konsumen. Rancangan tersebut lebih merespon kebutuhan hak dan perlindungan konsumen dengan mengatur kondisi dan perkembangan perlindungan konsumen untuk masing-masing sektor. Misalnya, draft tersebut juga mencakup regulasi tentang e-commerce, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa melalui sistem elektronik. Jadi ini udah pengembangan dari undang-undang yang ada sekarang ini. Selain itu, Kementerian Perdagangan saat ini sedang menyusun regulasi mengenai penanganan pengaduan online dan penyelesaian sengketa
serta merumuskan aspek prosedural dan pengembangan sistem. Nah, disinilah kalau terkait dengan BPKN, ini sekarang ini kita BPKN juga jadi lebih aktif mengirimkan rekomendasi ke Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali beberapa regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang perlindungan data pribadi dan saat ini sedang menyusun peraturan pelaksanaannya. Jadi banyak perkembangannya, Bu Lucy. Ya, yang saya penasaran nih Bu, gimana sih sebenarnya VPR ini dapat bekerja secara maksimal ya, artinya secara berdampak gitu pada masyarakat, kemudian juga efektif dan efisien. Nah, saat ini juga kan, saat itu juga Antek juga dalam perkembangannya kan mereka melakukan pembangunan PBB gitu ya, artinya ada negara-negara yang ditinjau itu agar lebih baik nih dalam mengimplementasikan VPR tersebut, itu bagaimana ya Bu? Ya, memang kita berharap tinjauan sejawat sukarela atau VVR ini dapat lebih berdampak, efektif dan efisien bagi Indonesia ketika semua lembaga di Indonesia yang terlibat dalam perlindungan konsumen bekerja sama dalam mengimplementasikan rekomendasi ANKTED tentang peer review undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi dia akan berdampak dan lebih efektif dan efisien kalau kita ada kerjasama, ya, ada koordinasi di antara berbagai lembaga ini kan yang melakukan perlindungan konsumen kan nggak cuma Kemendak aja, BPKN aja, tapi hampir semua kementerian terkait ya, yang jadi ada koordinasi. Dan karena itu Indonesia percaya bahwa bantuan yang lebih baik dari ANKTED dalam implementasi rekomendasi peer review ini adalah melalui bantuan teknis, saran kebijakan, peningkatan kapasitas dan pemantauan, serta dukungan evaluasi. Nah itulah, dengan makanya tadi dengan adanya rekomendasi kan kita akhirnya melihat, oh baiknya seperti ini, baiknya seperti itu, dan jika kita melakukannya, kita akan menjadi lebih baik. Baik, terakhir nih Bu nih, yang juga Ibu mungkin ada pesan atau impact apa sih Bu yang dirasakan BPKN setelah menghadiri persidangan Antek di Swiss Geneva kemarin itu? Baik, BPKN secara khusus dan pemerintah Indonesia secara umumnya percaya bahwa bantuan yang lebih baik dari ANKTED dalam implementasi rekomendasi tinjauan sejawat atau VPR ini adalah melalui bantuan teknis, saran kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pemantauan serta dukungan evaluasi. Jadi kita tidak putus ya, jadi ada bantuan-bantuan seperti itu dan tetap ingin supaya kegiatan ini ada. Baik, terima kasih sekali Ibu Mini, panggilan Ibu nih yang sangat sering dilakukan oleh anggota komisioner semua BPKN RI, Ibu Mini. Terima kasih sudah hadir di podcast Konsumen Bicara kita atas waktunya sampai dengan detik terakhir ini Ibu. Baik, saya izin untuk pamit undur nih Bu. Baik, Sobat Konsumen, terima kasih sudah hadir sampai dengan detik terakhir di podcast Konsumen Bicara kita kali ini bersama Ibu Mini, Ketua Komisi 4, Bidang Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN RI. Ke depan, jangan lupa untuk selalu menonton podcast Konsumen Bicara kita karena akan hadir narasumber lainnya yang juga ahli di bidang perlindungan konsumen. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial BPKN RI dan juga subscribe serta like akun YouTube-nya BPKN RI yang ada di bawah ini. Ya. Baik, terima kasih. Salam konsumen bersama-sama saya ya Bu ya. Baik, Sobat Konsumen, jangan lupa untuk selalu salam konsumen berdaya. Sampai nanti. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.